Shalom pemirsa dimanapun Anda berada, sukacita kembali kita dapat berjumpa di dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Sudah banyak episode yang kami tayangkan untuk Anda, di mana kami percaya bahwa setiap episodenya menjadi berkat bagi Anda sekalian. Untuk itu setialah senantiasa mengikuti siaran kami, karena masih banyak lagi perkara-perkara yang luar biasa yang kami rindu untuk Anda dengarkan menjadi kekuatan iman bagi kita bersama. Pemirsa yang diberkati Tuhan, kalau di antara kita yang berkehendak pergi ke satu tempat atau satu tujuan, seringkali kita menemukan ada banyak jalan yang bisa kita lewati atau ada banyak transportasi yang kita bisa pilih untuk kita bisa mencapai tujuan tersebut. Nah, apakah gambaran itu adalah gambaran yang juga bisa dikenakan berbicara mengenai keselamatan? Apakah untuk bisa meraih keselamatan ada banyak jalan dan ada banyak fasilitas yang bisa digunakan? Kita akan bahas pada episode ini, tetap bersama dengan hambanya Pendeta Esra Soru. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami di Ku Tahu Yang Ku Percaya. Shalom. Puji Tuhan saudara-saudara bahwa hari ini kita boleh kembali belajar dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Kita sudah banyak bahas masalah-masalah keselamatan dan hari ini materi kita adalah Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Ada orang mengatakan berdasarkan peribahasa ada banyak jalan menuju Roma, ya. Nah, dan seringkali itu dihubungkan dengan masalah keselamatan, sehingga karena ada banyak jalan menuju Roma, maka ada banyak jalan menuju surga juga. Ya. Nah, peribahasa itu dimulai pada zaman Roma karena ada namanya Pax Romana, itu perdamaian Roma, ya. Nah, saudara tahu bahwa pada zaman Roma berkuasa, kalau saudara baca di Alkitab, ada seorang kaisar yang terkenal namanya Kaisar Agustus. Kaisar Agustus ini adalah kaisar yang hebat, yang juga kita tahu bahwa pada waktu Yesus lahir, sementara Herodes berkuasa di Israel, nah Kaisar Agustus menjadi kaisar di Roma. Nah saudara, nama orang ini sebenarnya adalah Gaius Julius Caesar Octavianus. Itu nama asli dari Kaisar Agustus. Nah pada waktu itu saudara, dia ada suatu pergolakan politik yang besar di Roma, ya. Ada perebutan kekuasaan tahta Roma, ya. Nah, lalu saudara, Kaisar Agustus itu lalu akhirnya menang, keluar dalam pergolakan itu lalu menjadi kaisar. Nah, banyak kekacauan di Roma pada waktu itu, tapi Kaisar Agustus lalu akhirnya dia melakukan semua perubahan, penjahat-penjahat dihabisi semua, koruptor-koruptor semua dihabisi, sampai akhirnya lalu dia melakukan satu program yang namanya Pax Romana. Pax Romana itu artinya perdamaian Romawi. Perdamaian Romawi, nah lalu akhirnya Roma betul-betul mengalami masa keemasan. Roma hampir hancur, hampir jatuh. Tapi Octavianus ini berhasil membawa Roma kembali atau menyelamatkan Roma dari kehancuran. Karena itu maka orang-orang memberi gelar kepada Kaisar Roma ini, dia itu dianggap sebagai soternya Roma. Soter itu artinya juru selamat, maka Kaisar Agustus disebut sebagai juru selamatnya Roma. Nah karena dia membuat Pax Romana, perdamaian Roma, maka selama Kaisar Agustus berkuasa, Roma berada dalam keadaan damai. Maka orang menyebut Kaisar Agustus ini sebagai Raja Damai, ya. Nah, maka pada waktu itu ada satu juru selamat di dunia, yaitu Kaisar Agustus. Ada satu raja damai di dunia, yaitu Roma. Roma waktu itu hampir seluruh dunia. Makanya diadakan Kaisar Agustus mengeluarkan sensus di seluruh dunia. Maka kalau Kaisar Agustus disebut sebagai juru selamat, maka dia juru selamatnya dunia. Dia menjadi raja damai di seluruh dunia. Tapi menariknya adalah bahwa saat juru selamat dari Roma ini berkuasa, raja damai dari Roma ini berkuasa, di tanah Yudea lahirlah seorang juru selamat yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus, menjawab nubuatan Nabi Yesaya 750 tahun sebelumnya, namanya disebutkan orang Raja Damai. Nah, satu keunikan dari Kaisar Agustus ini adalah
dia mempunyai suatu proyek di mana dari seluruh daerah jajahannya, Roma itu bukan Italia saja sekarang. Hampir semua negara pada zaman itu masuk di bawah Romawi. Nanti pecah-pecah baru tinggal Italia sekarang, ya. Tapi hampir seluruh dunia itu adalah Roma. Keunikan dari Kaisar Agustus adalah dia bikin proyek sehingga mau jalan dari mana saja ujungnya harus ada di Roma. Ya, dari sini belok sini Roma, dari sini ujung Roma. Jadi banyak jalan. Jadi kalau mau ke Roma itu mau tempuh jalan mana saja bisa. Ambil Anda buang di sana, suruh jalan ke Roma pasti ketemu sampai Roma juga, ya. Maka dari situ ada banyak jalan menuju ke Roma. Itu akarnya di situ. Banyak istilah kita sekarang ini kan ya akarnya dari sejarah yang panjang. Nah, karena itu maka banyak orang menggunakan peribahasa ini, ada banyak jalan menuju Roma. Nah, itu dihubungkan dengan surga. Ya, tadi Ibu Marta sudah bilang kalau kita mau pergi ke satu tempat ada banyak alternatif. Bisa lewat mana saja. Tapi saudara, kekristenan percaya bahwa untuk sampai ke surga, ya jalannya cuma satu. Dan Yesus Kristus satu-satunya jalan. Ini iman Kristen yang ortodoks, percaya demikian. Hanya saja, saudara, dalam perkembangan yang kemudian hari, ada banyak orang menolak ajaran seperti ini. Dalam salah satu pertanyaan dalam program Suara Pemirsa, ada yang bertanya pada saya, bagaimana kita bisa tetap berpegang pada Yesus satu-satunya jalan, tapi bisa hidup bertoleransi dengan orang lain? Saya menjelaskan bahwa iman yang eksklusif tidak harus membuat kita akhirnya dalam perilakunya bersifat inklusif. Tapi iman sendiri harus eksklusif. Tapi dalam hal ini ada dua ekstrim. Ekstrim pertama adalah ada orang yang memegang kuat iman eksklusif, tapi lalu melihat orang lain sebagai musuh yang harus dihancurkan. Ini agama saya, ini kepercayaan saya. Yang tidak setuju dengan saya, basmi semua. Bakar tempat ibadahnya. Larang mereka beribadah. Yang penting adalah agama saya. Itu ekstrim yang satu. Tapi ekstrim yang satu lagi adalah hiduplah toleransi dengan orang agama lain, tapi tak usahlah mau menganggap agamamu yang benar. Lalu akhirnya iman atau agamanya direduksi. Sehingga klaim-klaim dari agama yang bersifat eksklusif buang. Nah, itu terjadi dalam kekristenan. Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Ini dianggap sebagai suatu klaim yang akan menyulitkan orang Kristen dalam hidup bertoleransi. Sehingga akhirnya mereka lalu mencoba merubah ajaran ini. Nah, ada dua ajaran yang menyimpang dari ajaran Yesus satu-satunya jalan. Yang pertama adalah disebut sebagai pluralisme. Nah, sementara kekristenan yang ortodoks percaya bahwa Yesus satu-satunya jalan, hanya dia satu-satunya jalan kepada Bapa, tanpa dia semua orang tidak akan sampai pada Bapa. Nah, orang-orang pluralis ini dari kalangan Kristen juga. Pendeta-pendeta juga ada, dokter-dokter teologi banyak juga pegang paham ini. Pluralisme, mereka tidak percaya Yesus satu-satunya jalan. Bagi mereka Yesus cuma salah satu jalan saja. Kalaupun mau dikatakan Yesus satu-satunya jalan, benar. Tapi Yesus satu-satunya jalan untuk orang Kristen. Tapi tidak berlaku bagi orang Hindu, Buddha, Islam, Konghucu, dan lain sebagainya. Yesus memang satu-satunya jalan hanya untuk orang Kristen saja. Maka mereka percaya bahwa kalau ada seorang Islam yang taat kepada agamanya, dia akan selamat. Ada orang Hindu yang taat akan agamanya, dia akan selamat. Orang Buddha, orang macam apapun, agama apapun, kepercayaan apapun. Asal sungguh-sungguh mentaati aturan agamanya, maka akan selamat. Itu berarti bahwa Yesus memang hanya sebagai salah satu jalan saja. Itu namanya pluralisme. Tapi saudara, ada yang merasa bahwa pluralisme terlalu miring ke kanan. Ya. Lalu mereka di satu sisi mereka menganggap bahwa kalau mengatakan bahwa Yesus satu-satunya jalan dan semua orang yang tidak percaya Yesus di luar Kristen akan masuk neraka, rasanya tidak benar. Tapi kalau menganggap bahwa semua agama apa saja bisa selamat, rasanya juga tidak benar. Maka mereka mencoba cari jalan tengah antara Yesus satu-satunya jalan keselamatan dan hanya yang percaya dia yang selamat. Semua orang agama lain yang tidak percaya akan masuk neraka. Jalan tengahnya bagaimana? Muncullah ajaran yang kedua yang namanya inklusivisme.
ajaran inklusif. Ajaran inklusifisme itu begini. Memang Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Untuk sampai ke surga hanya melalui Yesus satu-satunya. Hanya yang masuk surga itu bukan hanya orang Kristen. Nanti ada orang Islam, orang Hindu, orang Buddha, Konghucu, Merapu, dan lain-lain agama suku yang lain. Ada juga yang akan masuk surga. Tapi bukan agama mereka yang menyelamatkan mereka. Tapi Yesuslah yang menyelamatkan mereka dalam agama mereka. Jadi nanti ada orang Hindu yang masuk surga. Tapi bukan kehinduan dia yang menyelamatkan dia. Tapi Yesus menyusup masuk ke Hindu dan menyelamatkan dia dalam agama Hindu. Nanti ada orang Islam yang akan masuk surga. Tapi bukan Islamnya mereka yang menyelamatkan mereka. Tapi Yesusnya kita, Kristus itu yang menyusup masuk ke dalam Islam. Menyelamatkan sebagian orang Islam. Terus, dan agama-agama yang lain. Jadi Yesus tetap satu-satunya jalan. Tapi nanti bukan hanya orang Kristen saja masuk surga. Orang dari berbagai agama juga akan berkumpul di surga. Itu namanya ajaran inklusif. Menurut ajaran inklusif, Yesus itu hanya salah satu Kristus. Saudara harus bedakan dulu antara Yesus dengan Kristus. Itu beda. Ya. Berasal dari mana? Dari Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Nama siapa? Fitri Daliamo. Marganya apa? Daliamo. Daliamo. Namanya? Fitri. Fitri Daliamo. Fitri itu adalah nama diri. Daliamo itu nama marga. Nah, jangan anggap bahwa Yesus Kristus, itu berarti Yesus itu namanya, lalu Kristusnya itu marga. Gak begitu. Ya. Yesus Kristus, kalau Yesus itu nama diri yang berasal dari bahasa Ibrani, Yosua, Yesua, Yesaya, itu semua punya akar yang sama. Ya, tapi Kristus itu bukan nama marga. Kristus itu jabatan, yang artinya dalam bahasa Ibrani Masiah atau Mesias, yang dalam bahasa Arab masih diberi kata sandang al, jadi al-masih. Yang bahasa Yunaninya Kristos, itu artinya yang diurapi. Nah, nama Yesus sendiri artinya juru selamat. Sehingga Yesus Kristus itu artinya juru selamat yang diurapi. Nah, nama Yesus itu banyak. Tapi Yesus Tuhan kita itu adalah Yesus yang diurapi. Nama Yesus banyak. Pemain bola juga ada nama Yesus. Petinju juga ada nama Yesus. Kalau saudara pergi ke Timor Leste, ketemu Yesus banyak di sana. Ya kan? Tapi Yesus yang diurapi, yang adalah juru selamat umat manusia, itu adalah Yesus dari Nazaret. Tapi orang-orang inklusif ini mengatakan begini, Kristus juga bukan cuma satu. Kan Kristus itu kan yang diurapi. Yang diurapi itu bukan cuma Yesus. Yang diurapi itu ada banyak. Maka Yesus cuma salah satu yang diurapi. Maka Yesus hanya salah satu Kristus. Tapi di dunia dan di dalam agama-agama yang banyak ini, ada banyak Kristus di sana. Maka Kristusnya Islam itu Muhammad. Kristusnya Buddha itu adalah Siddhartha. Kristusnya agama ini siapa? Pokoknya ada banyak-banyak Kristus. Nah, masing-masing agama itu akan diselamatkan oleh Kristus-Kristusnya sendiri. Sedangkan orang Kristen diselamatkan oleh Kristusnya yang namanya Yesus. Bagi saya, saudara, dua ajaran pluralisme dan inklusivisme bukan cuma ajaran yang salah, tapi ajaran yang sesat. Saya sudah katakan, saya tidak sembarang mengomong satu ajaran sesat. Semua kita bisa salah, tapi kalau salahnya secara dasariah, salahnya pada fondasi, itu bukan sekedar salah, tapi sesat. Nah, ajaran Yesus sebagai satu-satunya jalan ke surga, itu ajaran yang sangat bersifat fondasi dalam iman Kristen. Maka penyimpangan dari sini, itu harus dianggap sebagai kesesatan. Dan bukan cuma sekedar kesalahan. Ya, karena itu, Ku Tahu Yang Ku Percaya ini adalah satu program yang dibuat untuk membangun dasar yang teguh bagi iman Kristiani. Ada banyak khotbah, tapi tidak membangun dasar. Tapi di sini dalam program ini kami membangun dasar yang teguh.
Karena itu saudara, kepercayaan dan saya percaya yang diajarkan oleh kitab suci adalah bukan seperti ajaran pluralisme. Bukan juga seperti ajaran inklusivisme. Tapi ajaran yang alkitabiah adalah Yesus Kristus dari Nazaret yang mati menebus dosa manusia. Dia itu adalah satu-satunya jalan menuju surga. Kalau begitu kita tanya, dasarnya apa? Nah, sekarang saya akan mengajar kita untuk melihat dasar-dasar mengapa ajaran ini adalah ajaran kitab suci. Yang pertama adalah ada ayat-ayat di dalam Alkitab yang memang secara jelas, secara eksplisit menunjukkan Yesus memang satu-satunya jalan. Ayat yang paling terkenal itu adalah Yohanes pasal 14 ayat 6. Coba baca. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yang biasa kita nyanyi kan? Ayat terkenal. Nah saudara, rekan saya Pendeta Budi Asale bilang begini. Terhadap ayat seperti ini ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah bahwa Yesus tidak pernah ngomong kalimat ini. Hanya penulis Alkitab, yaitu Yohanes, yang nyatat. Yohanes yang catat, padahal Yesus tidak pernah ngomong. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua adalah Yohanesnya mencatat benar. Yesus pernah mengucapkan ini. Tapi Yesusnya yang sedang berdusta. Jadi pertama Yesus nggak ngomong. Yohanes yang nulis. Berarti persoalannya pada si Yohanes ini. Kedua, Yohanes memang catat. Dan Yesus memang mengatakannya. Hanya Yesusnya lagi bohong. Kemungkinan yang ketiga adalah Yesus memang ngomong, dia jujur, dan Yohanes catat dengan jujur. Lalu Pendeta Budi Asale bilang, yang mana yang betul dari 3 ini? Beliau bilang begini, renungkan, yang mana dari 3 kemungkinan ini yang saudara terima? Kalau saudara menerima yang pertama, Yesus nggak ngomong tapi Yohanes yang nulis, atau yang kedua, Yesus ngomong tapi dia berdusta, sebaiknya saudara pindah agama saja. Karena apa gunanya menjadi Kristen tapi percaya bahwa kitab sucinya salah ngaur atau Tuhannya pendusta. Dan itu benar. Saudara, tadi kemungkinan pertama, Yesus nggak ngomong, Yohanes yang ngarang. Jangan saudara pikir, ini hanya kemungkinan-kemungkinan yang dibuat. Enggak. Kemarin saya sudah cerita, ada seorang dokter teologi, mantan dosen di STT Jakarta yang bilang bahwa, yang bilang Yesus tidak bangkit. Gara-gara makam Talpiot, penemuan makam Talpiot itu. Nulis di Kompas. Bulan April, Paskah 2002. Judulnya Yesus ternyata tidak bangkit. Dia juga lulus S2, buktikan Yesus bukan Tuhan. Bagi dia, Yesus itu hanya pejuang sosial yang sama rata dengan Mahatma Gandhi, Bunda Teresa, dan Ade Irma Suryani Nasution. Saya pernah debat dengan orangnya di internet, dan saya ajukan ayat ini. Dia mengatakan bahwa Yohanes 14 ayat 6 itu bukan Yesus yang omong. Tapi seandainya Yesus omong, dia telah salah besar. Mengapa bukan Yesus yang omong? Saudara, perlu ketahui bahwa ada satu kelompok namanya Jesus Seminar di Amerika. Grup Jesus Seminar ini memandang atau membangun pemikiran dalam 2 hal. Pertama, mereka menyebutnya sebagai Jesus History
Dan kedua, Christ faith. Jesus history adalah Yesus yang benar-benar hidup dalam sejarah. Tapi Christ faith itu adalah Kristus yang ada di dalam iman. Dan Jesus history belum tentu sama dengan Christ faith. Christ faith belum tentu sama dengan Jesus history. Jadi Kristus yang diimani oleh gereja belum tentu sama dengan Yesus yang pernah hidup dalam sejarah. Bisa beda. Kalau saya mencintai seorang wanita, katakan namanya Mina. Ya, maka saya bisa lihat Mina, lalu saya bilang, Mina, kaulah wanita tercantik di dunia. Pertanyaannya, apakah benar Mina ini paling cantik di dunia? Nggak ada orang lain lagi yang lebih cantik dari dia? Enggak, banyak kok. Banyak orang lebih cantik dari Mina. Tapi bagiku, biarpun Madonna cantik, Marilyn Monroe juga cantik, tetapi bagiku lebih cantik Nyai. Lagu dulu begitu kan? Madonna boleh cantik, Marilyn Monroe boleh cantik, bagiku Nyai lebih cantik. Padahal ada banyak yang lebih cantik dari Nyai. Madonna, Marilyn Monroe. Tapi bagiku berarti fakta bahwa ada banyak orang lebih cantik dari Nyai itu namanya Nyai historis. Tapi bagiku Nyai lebih cantik itu namanya ya Nyai fake. Jadi ada beda antara Nyai yang hidup dalam sejarah dengan Nyai yang saya yakini. Nah, Jesus history dan Christ fake. Bahwa Kristus yang diimani oleh gereja belum tentu sama dengan Yesus yang hidup dalam sejarah. Gereja mengklaim bahwa Yesus adalah Tuhan. Apakah benar dia Tuhan secara sejarah? Yesus adalah juru selamat umat manusia. Benarkah secara sejarah? Memang demikian. Yesus bangkit dari antara kematian. Benarkah dalam fakta sejarah Yesus bangkit? Ternyata Yesus pun tidak bangkit menurut orangnya. Toh makamnya ditemukan di Talpiot. Kalau begitu apa artinya Yesus bangkit? Yesus cuma bangkit dalam imannya murid-murid. Terpujilah wahai engkau ibu bapa guru, namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Namanya Pak Guru hidup dalam sanubari, tapi Pak Guru ada di makam sana. Tidak bangkit-bangkit. Nah, jadi Yesus tidak bangkit secara historis, Yesus tidak pernah bangkit. Tapi secara iman, Yesus bangkit dalam diri murid-murid. Nah, jadi mereka punya pikiran begitu. Kalau begitu sekarang harus ada proyek. Proyeknya apa? Menggali ulang Yesus sejarah. Jangan percaya yang diomong oleh gereja, ini Christ faith semua. Maka kita harus cari tahu, gali ulang Yesus yang pernah hidup sekian tahun abad pertama di Palestina itu modelnya bagaimana? Cari tahu. Maka mulailah proyek cari ulang. Makanya saudara kalau lihat buku-buku PPK juga ada banyak yang bertemakan seperti itu. Menggali ulang Yesus sejarah. Upaya menggali ulang Yesus sejarah ini sampai misalnya Remarus mengatakan bahwa Yesus itu ternyata tidak mati di salib, ya, tapi dia mati konyol dan mayatnya dimakan oleh anjing-anjing. Ya, Yesus itu tidak pernah mengajar yang namanya doa Bapa Kami. Yesus itu pernah kawin, lalu cerai, dan kawin lagi. Itulah Yesus dalam sejarah. Maka kata-kata Yesus itu harus diperiksa. Mana kata-katanya yang betul-betul dia ucapkan, dan mana kata-kata yang hanya karangan gereja. Maka saudara-saudara, orang 77, menurut saya 77 orang gila, tapi mereka anggap pakar. Berkumpul lalu menentukan mana kata-kata asli Yesus dan mana yang tidak asli. Dan silakannya adalah khusus Injil Yohanes, kesimpulannya 90% kata-kata Yesus dalam Injil Yohanes palsu. Cara hitungnya bagaimana? Cara ini, begini.
Kan ada 4 Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sekarang lihat kata-kata Yesus. Kalau memang Yesus mengatakannya benar, Matius pasti catat, Markus pasti catat, Lukas pasti catat, Yohanes pasti catat. Tapi kalau cuma ada di Matius, tidak ada di sini, ini diragukan. Maka mereka menerbitkan Alkitab yang ayat-ayatnya 4 warna. Ya. Saya tidak agak lupa warnanya, tapi ini contoh saja. Kalau benar merah menyala, itu artinya Yesus benar-benar mengucapkannya. Kalau merah muda, Yesus kemungkinan besar mengucapkannya. Lalu satu warna lagi abu-abu, Yesus kemungkinan tidak mengatakannya. Lalu hitam, Yesus pasti tidak pernah mengatakannya. Lalu, ayo, Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai pada Bapa kalau tidak melalui aku. Ada di Matius? Tidak ada. Ada di Markus? Tidak ada. Ada di Lukas? Tidak ada. Ada di Yohanes? Ada. Kok cuma Yohanes? Kalau ini cuma di Yohanes, maka Yohanes 14 ayat 6 warnanya hitam. Yesus pasti tidak pernah mengucapkannya. Kalau Yesus tidak mengucapkannya, lalu siapa? Itu karangan gereja. Mereka mencatat, Yohanes mencatat kata-kata itu, menempatkannya di mulut Yesus seolah-olah Yesus yang mengatakannya. Ini gila ajaran ini. Makanya 77 pakar Alkitab, menurut saya 77 orang gila. Bukan 77 pakar. Ya. Akhirnya dengan metode begini, 90% Injil Yohanes tidak diucapkan oleh Yesus. Bagaimana menanggapinya? Menanggapinya adalah rumus dari mana untuk menentukan bahwa kalau 4 Injil tulis baru pasti Yesus mengatakan. Tidak bisakah Yesus mengatakan sesuatu, tapi Matius mencatatnya, Lukas mencatat, Markus tidak. Karena Markus merasa tidak ada kepentingan untuk catat itu. Atau tidak sesuai dengan karakteristik penerima Injilnya. Saya ambil contoh ya saudara, kalau kita belajar Biblika, Injil Sinoptik, dan juga Injil Yohanes, saudara akan melihat bahwa masing-masing Injil itu punya kepentingan dan tema khusus. Injil Matius itu menekankan Yesus sebagai raja. Makanya ada banyak hal kerajaan surga, omong kerajaan. Ya, makanya Matius mencatat karena dia konsen pada Yesus sebagai raja, maka dia perlu catat kisah orang Majus yang mencari raja yang baru lahir. Tapi Markus, Lukas, Yohanes nggak merasa tidak mau menekankan Yesus raja, maka mereka tidak perlu catat itu. Ya. Kalau Markus tekanannya bukan Yesus raja, tapi Yesus itu adalah hamba. Kalau Lukas bukan raja, bukan hamba, tapi Yesus itu adalah manusia. Sedangkan Yohanes tekanannya Yesus adalah Allah. Matius raja, Markus hamba, Lukas manusia, Yohanes Allah. Gara-gara tekanan model begini, maka waktu menulis mereka memilih materi. Ini Yesus raja, catat orang Majus. Ini bukan, nggak perlu. Tapi kalau Yesus raja, kan raja itu kan harus turunan raja. Ya kan? Menurut orang Yahudi, 12 anak Yakub yang menurunkan imam-imam itu dari Lewi. Tapi yang menurunkan raja-raja, suku apa? Suku Yehuda. Kalau memang ya dia raja, Yesus raja, dia harus dari suku Yehuda. Yehuda ini adalah anaknya Yakub. Yakub anaknya Ishak. Ishak anaknya Abraham. Kalau memang Yesus raja orang Yahudi bapaknya Abraham, lalu dia harus turunan Yehuda. Ayo, bagaimana cara ini?
Maka Matius merasa perlu mencatat silsilah. Karena raja butuh silsilah. Maka silsilah yang ditulis oleh Matius, dia tarik panjang paling tinggi apa? Abraham. Kenapa nggak lewat Abraham? Nggak perlu. Cukup Abraham, karena ini untuk orang Yahudi, di mana melihat Abraham sebagai bapak mereka, Yesus dibuktikan turunan Abraham, ada Yehuda di bawah. Berarti Yesus betul-betul raja orang Yahudi. Tapi Markus itu hamba. Hamba itu kerjanya apa? Tugas hamba. Ya, melayani. Adakah yang merasa penting cari tahu silsilah hamba? Gak perlulah. Karena hamba itu tugas melayani, gak penting silsilah dari mana dia. Maka Markus mulai Injilnya gak ada cerita kelahiran. Langsung cerita Yesus melayani. Kenapa? Hamba tugasnya melayani. Dan gak ada silsilah. Kenapa? Karena siapa peduli silsilah seorang hamba. Tapi Lukas menekankan Yesus sebagai manusia. Kalau Yesus sebagai manusia, siapa manusia pertama? Adam. Kalau Yesus betul manusia, dia harus punya hubungan sampai Adam. Ayo, bagaimana hubungannya sampai Adam? Bikin silsilahnya. Tapi silsilahnya Lukas beda dengan silsilah Matius. Kalau titik paling tinggi Matius sampai Abraham, Lukas punya silsilah itu sampai Adam. Karena Yesus manusia. Tapi Yohanes menekankan Yesus sebagai Allah. Allah itu ada silsilah? Ada silsilah dari mana? Allah tidak perlu silsilah. Karena itu maka Yohanes tidak perlu catat silsilah Yesus. Maka 3 Injil yang lain disebut pendekatan kristologi dari bawah. Tapi Yohanes sendiri kristologi dari atas. Semua catat Yesus lahir, Yesus melayani, dan sebagainya. Yohanes mulai dari surga. Pada mulanya firman, firman bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya. Nah, jadi itu perkembangan-perkembangan yang ada. Dan saudara hati-hati ya. Ada banyak pendeta terpengaruh dengan ajaran model begini. Dan mereka ada di mimbar-mimbar gereja dan berkhotbah seperti ini untuk saudara. Dengar baik-baik saudara, mereka bukan hamba Tuhan, mereka hamba iblis. Mereka bukan guru kebenaran, mereka guru palsu, nabi palsu yang mengajar Anda. Kalau ada pendeta Anda yang mengajar seperti itu, tinggalkan gereja itu, cari gereja yang benar. Ya. Orang Kristen sejati percaya. Karena itu Yohanes 14:6, biarpun tidak ada Matius, Markus, Lukas, itu bukan jaminan bahwa Yesus tidak mengatakannya. Dan kita masih bisa membuktikan manuskrip tertua dari Injil Yohanes. Pada zaman abad pertama, akhir abad pertama, masih tetap ada. Ya, bukan karangan gereja. Maka Yohanes 14 ayat 6 membuktikan Yesus sebagai satu-satunya jalan. Kalau hanya melihat bagian pertama saja, ya, akulah jalan kebenaran dan hidup, kelihatannya ya mungkin salah satu. Tapi saudara, kalau kalimat selanjutnya, tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, ini menunjukkan bahwa dia satu-satunya. Selain itu saudara, kata jalan, kata kebenaran, kata hidup ini dalam bahasa Yunani ditulis di depannya ada kata sandang. Definite artikel yang ho dalam bahasa Yunani. Itu kata sandang. Bahasa Arabnya al. Makanya Isa al-Masih. Al-Kitab. Kitab itu buku. Al itu kata sandang. Maka Al-Kitab itu buku di atas segala buku. Itu Alkitab. Ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya the son, the way. Ya. Maka adanya kata sandang ho itu membuat ini bukan hanya, jadi harus diterjemahkan. Kalau ikut bahasa Yunani bukan akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Terjemahan yang lebih ketat adalah akulah jalan itu. Akulah sang jalan itu. Akulah sang kebenaran itu. Akulah sang hidup itu. Tidak ada seorang pun sampai pada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka ini menegaskan bahwa betul-betul secara eksklusif Yesus satu-satunya jalan. Itu satu ayat yang terkenal. Sekarang Kisah 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia,
Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kurang jelas apa ayat ini? Ya, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan selain di dalam Dia. Ya, pokoknya ini hitung semua di bawah kolong langit. Ya, sepanjang Anda di bawah kolong langit, ayat ini berlaku bagi Anda. Ya, tidak ada nama lain. Nah, saudara, tadi saya sudah bagian pendahuluan saya jelaskan. Orang yang memegang paham inklusif, ya, atau juga pluralis, mereka bilang, ya, Yesus memang satu-satunya jalan. Tapi satu-satu jalan bagi orang Kristen saja. Jadi Yesus satu-satunya jalan, amin, amin, untuk orang Kristen. Tapi tidak berlaku bagi orang agama lain. Kalau Yohanes 14 ayat 6 ayat pertama tadi, memang Yesus ucapkan untuk murid-muridnya. Jadi kalau kita mau menyebut murid-muridnya Kristen, ya memang Yesus ngomong untuk orang Kristen. Tapi kisah 4 ayat 12 ini diucapkan oleh Petrus bukan untuk orang-orang sesama Kristen pada waktu itu. Tapi dia mengucapkannya untuk orang-orang Yahudi yang tidak percaya Yesus. Mereka sudah punya agama, yaitu agama Yahudi, Yudaisme. Mereka tidak percaya Yesus, tapi kepada mereka yang tidak percaya Yesus, Petrus tetap mengatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan manusia. Berarti Yesus sebagai satu-satunya jalan bukan hanya berlaku bagi orang Kristen. Berlaku bagi semua yang ada di kolong langit. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa ajaran Yesus satu-satunya jalan itu ajaran yang sifatnya mutlak. Nah, kalau Yesus satu-satunya jalan, kalimat dalam Kisah 4 ayat 12 sekaligus menganulir semua jalan yang lain. Manusia mungkin pikir ada banyak jalan, masing-masing juga cari jalan sendiri ya. Amsal bilang ada banyak jalan ya menuju, ada banyak jalan tapi ujungnya menuju maut. Ada banyak jalan yang disangka orang lurus, padahal ujungnya menuju maut. Jadi orang beragama nih semua juga cari jalan. Ya. Tapi kata-kata di Kisah 4 ayat 12 menganulir semuanya. Seorang penafsir namanya Matthew Henry, dia mengatakan begini. Sebab di dunia ini tidak ada satupun agama lain, bahkan yang diajarkan Musa sekalipun, yang dapat memberikan keselamatan pada mereka. Di antara umat manusia ada banyak nama yang mengaku-ngaku dapat menyelamatkan. Tapi sebenarnya tidak. Banyak lembaga agama yang mengaku-ngaku dapat mengadakan perdamaian dan hubungan antara Allah dan manusia, tapi tidak mampu melakukannya. Hanya melalui Kristus dan namanya lah segala kebaikan yang perlu bagi keselamatan kita dapat diharapkan dari Allah. Bahwa nama itu sajalah satu-satunya nama yang melaluinya kita diselamatkan. Ada amin? Itu luar biasa. Yohanes 14 ayat 6, Kisah 4 ayat 12. Sekarang kita melihat ayat yang ketiga. 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. 1 Yohanes 5, 11, 12. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Allah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Allah memberikan hidup kekal kepada kita. Kata karunia di situ pemberian dihubungkan dengan kasih karunia, seperti sudah saya jelaskan dalam episode sebelumnya. Kasih karunia itu adalah sesuatu dalam diri Allah yang membuat dia mau memberikan sesuatu kepada manusia yang tidak layak menerimanya. Kita ini tidak layak dapat hidup yang kekal, tapi hidup yang kekal dikaruniakan, diberikan secara gratis. Hanya hidup kekal yang diberikan gratis itu ada di dalam Anaknya. Ya. Jadi Allah memang memberikan hidup kekal untuk manusia berdosa, tapi bukan di luar Anaknya. Itu di dalam Anaknya. Maka boleh dibilang beginilah. Ini ada kotak. Di dalamnya
ada coklat. Ada kotak isinya coklat. Kalau saya memberikan kepada Anda kotak ini, ada coklat di dalamnya. Anda terima kotaknya, terima coklatnya. Tolak kotaknya, tolak coklatnya. Nggak bisa dapat coklatnya, tapi nggak mau terima kotaknya. Paham ya? Karena coklat itu aku berikan kepadamu di dalam kotak itu. Hidup kekal itu diberikan Allah kepada orang berdosa, dan hidup itu diberikan di dalam anaknya. Kalau kamu mau hidup kekal tapi tidak mau anaknya, lalu kamu mau dari mana? Allah hanya memberikan hidup kekal di dalam anaknya, tidak ada di luar anaknya. Maka menerima Yesus, menerima hidup yang kekal. Menolak Yesus, menolak hidup yang kekal itu. Karena itu ayat yang ke-12, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Hidup kekal itu. Barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Anak ini adalah Yesus. Dulu waktu saya SMP, karena saya ini suka belajar Alkitab dari SMP. Ya, SMP kelas 2 saya sudah khotbah. SMP kelas 3 sudah kursus Alkitab. Saking semangatnya, lalu ada guru agama mengajar, saya tanya, "Ibu, saya mau tanya, ibu sudah kawin belum?" "Belum." "Sudah ada anak belum?" "Belum." Nah, menurut ayat ini, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Ibu tidak punya anak, ibu tidak bisa hidup. Selamat. Gurunya kaget, nggak bisa jawab juga dia. "Oh iya ya." Belakangan saya tahu, oh anak di sini maksudnya Yesus. Ya. Barang siapa memiliki anak, Yesus memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, tidak memiliki hidup. Pertanyaan kita adalah, orang banyak masing-masing dengan agamanya, mereka punya sang anak atau tidak? Yang lain, oh kami punya, kami juga percaya Yesus. Tapi percaya dia nabi saja. Yesus juga ada dalam kitab suci kami, namanya Isa Al-Masih. Tapi dia bukan Allah, dia bukan juru selamat, dia cuma nabi utusan Allah. Nah kita juga percaya Yesus. Tapi saya sudah tunjukkan kemarin, iman yang benar itu menjadikan topik utama dari keselamatan kita itu beriman pada Kristus. Roma 3 ayat 25, beriman dalam darahnya. Berarti kalau hanya percaya Yesus penyembuh, juru selamat, juru roti, juru mesin, juru keamanan dan sebagainya tidak menyelamatkan saudara, harus percaya dia juru selamat. Kalau kamu hanya percaya dia nabi, kamu memang percaya dia, tapi kepercayaanmu tidak memadai untuk menyelamatkan kamu. Kamu harus sampai percaya beriman dalam darahnya, percaya dia sebagai juru selamat penebus dosamu. Itu baru iman yang menyelamatkan yang sudah kita bahas ya. Jadi di sini sekali lagi bahwa hidup kekal di dalam anaknya, kita harus punya anak itu. Punya Yesus. Itulah sebabnya saya terus berseru-seru, terimalah Yesus. Percaya dia, buka hati saudara, terima Yesus sebagai juru selamatmu. Karena kalau tidak, kamu tak mungkin dapatkan hidup kekal dari Bapa. Adam Clark mengatakan, karena hidup kekal diberikan dalam anak Allah, maka hidup kekal itu tidak bisa dinikmati tanpa dia. Tidak ada yang bisa mempunyainya tanpa mempunyai Kristus. Karena ia yang mempunyai anak mempunyai hidup. Ia yang tidak punya anak tidak mempunyai hidup. Adalah sia-sia untuk mengharapkan kemuliaan kekal jika kita tidak mempunyai Kristus dalam hati kita. Harap hidup yang kekal tapi tidak punya Kristus dalam hati, itu mustahil. Maka jelas ayat ini menentang paham pluralisme yang mengatakan ada keselamatan dalam semua agama. Ya, bagaimana orang-orang dalam agama lain, tak usah ngomong agama lain lah. Banyak orang dalam agama Kristen sendiri tidak punya Kristus, masuk neraka. Saudara yang dengar siaran ini, saudara mungkin Kristen, tapi saudara Kristen, anggota gereja tapi tetap di luar Kristus, saudara tetap masuk neraka. Dan saya yakin ada banyak orang Kristen masuk neraka. Karena sangat sedikit orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya Yesus. Dan itulah sebabnya saya berteriak terus, saudara terima Yesus. Kalau saya berteriak terus, saudara terima Yesus, tapi tetap tidak mau percaya, kalau masuk neraka, jangan coba-coba salahkan saya. Ya, jadi keselamatan hanya ada dalam anaknya, Yesus Kristus. Semua yang tidak memilikinya mustahil selamat. Sekarang ayat keempat. Pertama Yohanes 14:6, kedua Kisah 4 ayat 12,
Lalu tadi 1 Yohanes pasal 5, 11, 12. Lalu yang berikut adalah 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Allah itu Esa, lalu perantara itu penghubung, itu jembatan. Ya, jadi ada Allah yang Esa di sini, kita manusia di sini. Perantaranya, penghubungnya berapa? Berapa? 1 Esa. Allah itu Esa. Esa pula dia yang menjadi perantara. Berarti Allah itu satu, tapi perantaranya juga satu. Kalau perantaranya satu, bagaimana kau bikin perantara yang lain? Kalau kau mau bikin perantara yang lain, kamu tidak sampai di sini. Kamu pasti tembus ke tempat yang lain. Ya, pas sampai di sana sudah rasa, kok panas ya? Nah, itu artinya sudah sampai di tempat yang lain. Ya, karena jalan untuk menuju kepada Allah yang Esa itu hanya satu. Esa pula dia yang menjadi perantara. Saya kira ayat ini kelewat jelas untuk menunjukkan bahwa hanya Yesus jalan keselamatan. Kalau kita mau setia kepada apa yang kitab suci katakan. Kecuali kita tidak percaya kitab suci atau menganggap kitab suci omong kosong, maka buanglah seluruh ayat itu dan berhentilah jadi orang Kristen. Tapi kalau saudara memang orang Kristen, yakin Alkitab firman Allah, ayat-ayat ini menurut saya tidak bisa tidak kita menghindarnya. Bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Ini baru satu bukti Yesus satu-satunya jalan keselamatan, yaitu ada ayat-ayat yang eksplisit mengatakan itu. Dan 4 ayat sudah saya berikan. Sekarang bukti yang kedua. Bukti yang kedua bahwa Yesus itu satu-satunya jalan keselamatan adalah adanya ayat-ayat yang secara eksplisit menunjukkan orang yang tidak percaya Yesus akan mati dalam dosa atau akan masuk neraka. Yohanes pasal 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Kalau kamu tidak percaya akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Mati dalam dosanya artinya masuk neraka. Jadi orang yang tidak percaya Yesus sebagai yang diutus oleh Allah Bapa untuk mati menebus dosa, dia adalah Mesias itu. Kalau kamu tidak percaya akulah dia, kamu mati dalam dosamu, masuk neraka. Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Mereka akan mendapat bagian dalam lautan api yang menyala-nyala, api dan belerang. Itu masuk neraka. Nah, sebelumnya, dalam kalimat sebelumnya dijelaskan kelompok-kelompok atau calon-calon warga neraka. Ya. Nah, ada banyak ya. Ada penakut, ada orang keji, pembunuh, orang sundal, tukang sihir, penyembah berhala, semua pendusta itu calon warga neraka. Di bagian depan ada tetapi orang penakut akan masuk neraka. Jadi yang takut anjing akan masuk neraka. Yang takut kecoa akan masuk neraka. Begitu? Tidak, ini bukan takut seperti itu. Maksudnya di sini orang penakut, saking takutnya, mungkin takut orang lain, takut orang tua, takut tetangga, takut saudara, akhirnya tidak jadi percaya Yesus. Ya, dia mungkin sadar Yesus juru selamat, tapi aduh, kalau saya percaya Yesus, saya tinggalkan agama saya, mati saya dibunuh oleh orang-orang. Ah, kalau saya percaya Yesus, pasti saya dikeluarkan daftar keluarga, tidak dapat harta warisan. Ah, kalau begitu nggak usah lah. Takut resiko, takut konsekuensi sehingga tidak jadi percaya Yesus. Saudara, kalau ada yang seperti itu, takut resiko lalu akhirnya tidak percaya Yesus, ini daftar warga neraka dan orang penakut itu ranking 1. Kamu yang tidak percaya Yesus karena takut resiko, kamu ranking 1 masuk neraka. Ya. Tapi selanjutnya penakut ada orang-orang yang tidak percaya, ya.
Orang-orang yang tidak percaya ini dikatakan mereka mendapat bagian dalam lautan api dan belerang, masuk neraka. Jadi Alkitab secara eksplisit kalau kamu tidak percaya Yesus, kamu pasti masuk neraka. Secara implisit ini menyatakan bahwa Yesuslah satu-satunya jalan yang bisa membuat kita selamat. Tidak ada cara yang lain. Tidak ada jalan yang lain. Ya. Maka dari sini terlihat ya, dalam konteks kitab suci, orang yang tidak percaya itu adalah konteksnya adalah tidak percaya pada Yesus. Jadi sekalipun orang mau percaya kepada Allah Bapa, ya, tapi kalau tidak percaya pada Yesus, gak selamat juga. Ya, kalau kamu percaya pada Allah Bapa, dengarlah Yesus, percayalah Yesus. Yesus bilang, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kalau kamu cuma mau percaya kepada Allah Bapa, tidak mau percaya Yesus, kamu tetap tidak bisa selamat. Pemirsa dimanapun Anda berada, penjelasan hambanya mulai memberikan kejelasan dan sangat jelas bahwa tidak ada pribadi lain, tidak ada jalan lain untuk bisa memberikan kita keselamatan selain melalui Yesus Kristus Tuhan. Dan bagaimana kelanjutan dari pembahasan ini? Kalau Anda ada pertanyaan, ada saran, dan ada komentar, segera sampaikan melalui SMS di nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda. Dan kami akan berusaha untuk membalas apa yang Anda sampaikan. Dan tentunya Anda tidak mau berhenti sampai di sini karena episode ini belum berakhir dan masih banyak lagi pembahasan yang berkaitan mengenai Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Tetaplah bersama kami dalam Ku Tahu Yang Ku Percaya.